Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan terus memikirkan bagian yang akan kita selesaikan dari manusia akhir zaman. Sekarang kita akan memikirkan apa yang disebut sebagai manusia religiositas. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima dikatakan begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali. Karena dengan jeli Paulus menggambarkan bagaimana kemudian manusia akhir zaman adalah manusia yang beragama dalam tanda petik. Religiositas. Istilah religiositas adalah perilaku rohani. Orang yang beragama di dalam aktivitasnya. Tetapi sebetulnya mereka tidak mempunyai satu spiritualitas. Karena dikatakan mereka mengkhianati kekuatan ibadah. Bagi mereka ibadah itu pertama bisa menjadi entertainment. Ini menjadi gaya modern. Ibadah itu kalau nggak entertainment ya nggak rame. Sehingga akhirnya orang dalam target memenuhi gereja, maka entertainment dikemukakan. Ironisnya saudara, yang menjadi target gereja bukan lagi kebenaran yang disampaikan, tetapi pengumpulan orang. Dan semua orang kemudian sepakat, wah ini namanya diberkati Tuhan. Saya tidak tahu apakah mereka akan berkata bahwa Tuhan Yesus tidak diberkati karena muridnya cuma 12, lalu satu gagal pula lagi. Lalu ada yang bilang, oh kan Tuhan Yesus pernah kebaktian 5.000 orang, tapi nggak jadi pernah pengikutnya. Banyak yang gugur di sana. Karena besoknya mereka datang mau beribadah, Yesus marah dan berkata, hei kau hanya cari roti dan bukan firman. Jadi entertainment menjadi pusat di mana orang datang kepada ibadah. Mereka berbondong-bondong karena dipuaskan secara emosi. Kenapa bisa begitu? Ya jelas. Karena manusia modern hidup dalam stressing yang cukup tinggi. Under pressure. Di bawah tekanan. Tekanan dalam pekerjaan. Tekanan dalam kehidupan sosial yang berpacu semakin luar biasa. Tekanan karena memang sikap individualistis yang semakin menggila. Sehingga manusia memerlukan satu tempat untuk dia berteduh. Di mana dia merasa aman, tentram, nyaman. Dan namanya agama. Manusia beragama saudara. John Naisbitt dalam Megatrend dan Megatrend Asia mengatakan apa? Era atau milenium ketiga adalah milenium kebangunan agama. Tapi jangan salah mengerti. Itu bukan artinya orang mengalami kebangunan dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Jangan pernah lupakan kalimat itu. Oleh karena itulah fenomena-fenomena yang terjadi sekarang adalah fenomena banyak yang dipanggil. Bukan yang dipilih. Nah ini mesti menjadi keseriusan kita. Supaya kita tidak terjebak kepada arus nilai yang salah. Memahami gereja secara salah. Sehingga akhirnya kita mengukur dari kuantitas dan bukan kualitas. Kita mengabaikan kalimat Yesus yang berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Kita mengabaikan kebenaran yang menunjukkan bahwa banyak orang suka ke gereja. Tapi sebetulnya menyangkali kekuatannya. Artinya mereka hanya menemukan kepuasan-kepuasan semu yang mereka sebut sebagai kepuasan rohani. Tetapi sebetulnya pemahaman akan firman Tuhan tidak semakin mendalam, tidak bertambah. Dan yang lebih ironis, bukan saja pemahaman akan firman Tuhannya, tetapi kemudian juga mereka mengalami semacam kekacauan-kekacauan di dalam kehidupannya. Tidak teruji, tidak menang dalam hidupan nyata, tidak mampu menjadi garam dan terang. Mereka hanya pecinta-pecinta kegiatan keagamaan. Senang menyanyi, senang kebaktian. Tapi untuk mencari kenyamanan. Bukan lagi dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka entertainment menjadi warna. Sehingga religiositas minus spiritualitas itu mewarnai kehidupan agama. Bukan hanya di kekristenan. Di berbagai aspek keagamaan lainnya pun sama saja. Sehingga apa yang pernah dikatakan oleh Sigmund Freud, seorang psikolog yang ateis. Dia bisa dikatakan bapak psikolog. Ateis. Apa dikatakannya saudaraku? Ia mengatakan bahwa manusia beragama, mempunyai macam-macam motivasi. Salah satu mencari ketenangan buat dirinya. Mungkin karena sakit penyakitnya. Mungkin karena juga alasan-alasan lainnya. Ada banyak alasan untuk manusia mencari Tuhan karena sudah gak punya pegangan dan perlu pegangan. Supaya meyakinkan dirinya bahwa dia tidak apa-apa, tenang saja. Tetapi sebetulnya dia membangun sebuah keyakinan semu yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Karena itulah, sebagai orang percaya kita perlu menyikapi dalam sebuah kehati-hatian sikap.
Supaya kita tidak terjebak pada perangkap zaman. Lalu kita menjadi pecundang di tengah pertandingan dan pertarungan kehidupan. Kita tidak menang. Itu amat sangat berbahaya. Oleh karena itulah mari kita sikapi kehidupan bersama dengan Tuhan. Dengan kejujuran yang tinggi. Dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup ini. Itu perlu saudaraku. Camkan dan pikirkan. Jadi kita tidak bisa lari dan hanya bersembunyi di balik kepuasan emosi tadi. Entertainment. Religiositas. Tapi bisa juga orang karena apa seperti bilang segmen tadi. Bisa alasan ekonomi juga bisa. Kenapa bisa? Dalam zaman modern orang dipandang dari angka. Seperti sudah saya katakan di beberapa waktu yang lampau. Tentang manusia yang menjadi materialistis. Semua dilihat dari uang. Bahkan orang tua pun membanggakan anaknya karena keberhasilan dari sudut finansialnya. Orang tua tidak lagi banyak yang bangga anak karena kejujuran kehidupannya. Indonesia. Tapi ini kenyataan. Dan inilah pertandingan kehidupan yang nyata itu. Sehingga akhirnya saudara, karena alasan tidak kuat dalam ekonomi, tentu dia terpojok dalam kehidupan, strata sosialnya menurun, pengakuan sekitarnya tidak ada. Bahkan mungkin dari keluarga ia seperti tertolak. Maka dia mulai melarikan diri dari kenyataan kehidupan dan bersembunyi. Hanya saja tempat persembunyiannya bagus. Ya memang tidak lari ke narkoba, tapi dia lari ke gereja. Wow, keren ya. Tetapi sebetulnya ia tidak ada di sana karena Tuhan memanggilnya. Tapi ia ada di sana untuk menyembunyikan dirinya dari kenyataan hidup dan kegagalan yang dihadapinya. Ia tidak berani mengakuinya, maka dia cover, dia tutup dengan kegiatan gereja ini. Sehingga orang-orang seperti ini kadang-kadang jadi keluarga juga gak bisa ngerti, jadi aneh. Tiap hari ngomongnya Tuhan, ini Tuhan kalian punya uang duniawi kalian. Tapi hidupnya bergantung ke kiri ke kanan. Selalu di rumahnya ada keributan, anak gak bisa sekolah lah, urusan inilah, urusan itulah. Tapi katanya Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Kaya. Sementara yang satu lain lagi katanya Tuhan Maha Kaya, jadilah dia kaya. Ambil sana, ambil sini. Tanpa memikirkan yang lainnya. Jadi menerjemahkan kaya ya seenaknya saja sudah. Ya. Satu bilang bukan kaya karena gak bisa kaya. Bukan karena gak mau dia kaya. Yang satu bilang kaya, terberkat Tuhan bikin kita kaya. Karena dia memang mau kaya. Bukan karena kebenaran yang nyata. Saudaraku, menemukan yang tepat seperti kehendak Tuhan tidak sederhana. Itu sebab banyak orang terjebak dalam keagamaan hanya dalam semangat spiritualitas. Tetapi kehilangan nilai spiritualitas yang sejati itu. Mereka pergi beribadah. Dan tempat beribadah selalu penuh dan penuh dan penuh dan penuh dan penuh dan penuh. Sulit sekarang mengajak orang untuk bernalar secara kebenaran. Sulit mengajak orang untuk melihat nilai-nilai sejati dalam kebenaran. Kadang-kadang orang sudah tahu benar. Enggak selalu gampang mengumpulkan orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Tapi akhirnya kita seringkali terjebak lagi dalam kuantitas. Kita mengatur segala sesuatu dalam acara kita. Mengajak orang-orang untuk terlibat dalam acara kita. Melibatkan orang-orang terkenal dalam acara kita. Satu target kita. Semoga banyak yang datang. Ironis juga ya. Sampai kadang kita lost konsentrasi. Apa yang akan disampaikan? Tidak ada yang memperhatikan. Tapi inilah kenyataan kehidupan yang sangat mengerikan. Yang terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Yang perlu disikapi dengan hati-hati. Dan inilah situasi akhir zaman. Masih sehatkah Anda sebagai orang Kristen? Pergilah ke gereja. Dimanapun. Hanya karena satu hal. Kebenaran yang akan kau dengarkan. Bukan perasaan yang akan kau rasakan. Kan aneh kalau saudara sudah kenal Tuhan. Katanya milik Tuhan. Nggak bahagia buat saya mah lucu lah. Masa kau sudah terima keselamatan. Kau sudah terima anugerah. Tapi kau bilang kau tidak bahagia. Kan aneh. Sehingga ke gereja sebetulnya dalam merespon terhadap sentuhan Allah terhadap hati kita. Yang sudah diselamatkan itu loh. Sehingga kita ke gereja haus untuk mengerti kebenaran. Supaya hati kita terus bertumbuh dan kuat. Iman kita makin subur di hadapan Tuhan. Mendekat dan berserah penuh kepada Dia. Oleh karena itu dengarkan kataku, pergilah kemana saja gereja yang dekat denganmu ataupun yang jauh darimu. Itu tidak menjadi penting, tapi yang penting gereja di mana kebenaran masih dihargai dan diberitakan, bukan dipelintir untuk kepentingan diri. Jangan pernah pergi ke gereja di mana kau sadari ada manipulasi dan ketidakjujuran, lalu kau berdalih dan berkata itu urusan hak pendetanya dengan Tuhan atau urusan para pengurus dengan Tuhan. Bagaimana kau bisa lepas tanggung jawab?
Kalau ada yang salah, bukan kalau Alkitab katakan tegur dia, dengan demikian engkau mendapatkannya. Kau diamkan dia, dengan demikian engkau terhukum karenanya. Bagaimana saudara bisa berkata seenaknya dan tidak memikirkan Alkitab sebaik-baiknya? Camkan itu. Pikirkan itu. Supaya Anda tidak terjebak pada perangkap yang salah. Maka lakukan apa menjadi kehendak Tuhan supaya puas hidupmu. Religiositas. Jangan terjebak pada perilaku-perilaku rohani. Yang sekedar menyanyi, praise and worship, kita angkat tangan kita. Bagus. Lalu Anda bilang, wah saya merasakan sentuhan Allah. Oh, kalimat bagus sekali. Tapi saya sudah pulang. Ribut dengan pasangan tetap. Hubungan tak membaik dengan sesama. Memperlakukan bawahan seenaknya. Hah? Di mana kita? Kita tidak hadir dalam kehidupan nyata. Atau kemudian kita berperilaku yang manis. Tapi kemudian dalam nilai yang sejati batin kita, ketika kita jujur terhadap hati kita, maka kita temukan ternyata kita belum seperti apa yang Tuhan mau. Pernahkah kita menyadari, saudara-saudaraku, hidup adalah sebuah pertandingan yang harus kita selesaikan, di mana Tuhan mengamati dan mencermati tiap langkah-langkah kita. Nggak ada yang lolos dari Dia. Semua diawasi Dia dengan ketat, diamati Dia dengan jelas. Karena itu camkanlah, pikirkanlah di hidupmu. Bagaimana seharusnya hidup kita tidak terjebak hanya pada religiusitas tadi. Sehingga faktor-faktor entertainment, kepuasan emosional, ekonomi menjadi warna kita. Tren yang sekarang, sakit penyakit pun seringkali sudah menjadi tren dan alasan untuk orang ke gereja dan mencari Tuhan. Kadang-kadang saya suka ironis. Kalau percaya Yesus Maha Kuasa, kalau percaya Yesus bisa menyembuhkan, kenapa yang dicari orang itu pendeta dan bukan Tuhan? Oh beda Pak, orang kan berdoa lain-lain. Pendeta itu kan punya karunia. Saya tidak ngerti pembodohan apa lagi namanya ini. Betul, ada orang diberi karunia penyembuhan. Betul sekali. Jadi maksudmu kalau nggak ada pendeta yang punya karunia penyembuhan, satu desa sakitlah satu desa itu. Nggak bisa berdoa sembuh. Emangnya kamu nggak bisa dikasih Tuhan karunia itu? Pertanyaannya kau dekat dengan Tuhan apa tidak? Kan itu. Kita ironis ya. Sehingga tanpa sadar terjadi kamuflase di dalam kehidupan ini. Sebetulnya Tuhan yang kita cari atau kesembuhannya. Untuk sembuh banyak orang rela ngantri. Sakit-sakit diterobos. Tanpa itu melayani dan melakukan kebenaran, banyak orang lari. Mempersilakan yang lainnya maju ke depan. Ironis. Camkan. Kesembuhan bukan barang salah. Itu anugerah Allah. Orang bisa menyembuhkan itu karunia Tuhan, tapi sering dicuri oleh mereka yang mendapatkan karunia untuk kebanggaan, kepuasan dirinya, dan kekayaannya. Camkan. Camkan sekali lagi, camkan baik-baik. Dan juga, saudara mesti perhatikan, kesembuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Sikapi hati-hati. Karena itu orang Kristen harus jeli dalam hidup ini. Semakin dekat Tuhan datang, semakin menggila fenomena dalam hidup ini. Ada katanya orang bisa mendapat karunia kesembuhan. Tiap kali dia sudah menyembuhkan orang, dia gak sadar. Habis itu dia seperti sadar, lalu dia gak tahu kalau dia sudah menyembuhkan orang. Dan itu pun diyakini karunia Tuhan. Gak mengerti saya. Dalam Alkitab gak ada orang trans seperti itu. Semua orang melakukan dalam kesadaran. Karunia Nabi tunduk pada Nabi. Begitu pula karunia Roh Kudus tunduk pada Roh Kudus, kan begitu kan? Gak mungkin orang out of control, tapi dipuji-puji oleh orang Kristen, makin bingung kita. Sebetulnya orang Kristen punya pemahaman yang sehat apa enggak ya? Ada nalar yang benar apa enggak ini? Ini mengerikan sekali saudaraku. Ini menjadi pengujian yang berat bagi semua kita. Saudara-saudaraku orang-orang percaya, hidup sungguh-sungguh, pahami kehendak Tuhan, jangan terjebak pada perangkap-perangkap zaman yang mematikan ini. Tetap melangkah dalam hidupmu. Tepat seperti yang Tuhan mau. Supaya kau bisa memenangkan pertempuran dan pertandingan dalam hidup ini. Tidak menjadi pecundang dan kalah. Tapi boleh tetap eksis. Dalam hidup dan melayani Dia. Itu perlu. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati. Jangan hanya terjebak pada religiusitas. Sekedar kegiatan-kegiatan rohani yang tampaknya wah. Tapi sebenarnya kita kehilangan spiritualitas.
Padahal spiritualitas dituntut oleh Tuhan. Itu sebab Tuhan mengatakan orang masa kini, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Di akhir zaman itu orang senang beribadah, tetapi mereka menyangkali kekuatannya. Kekuatan yang membawa orang makin dekat kepada Tuhan. Kekuatan yang merubah seluruh perilaku orang. Itulah. Sehingga manusia yang lahir baru itu tampak barunya. Semakin hari dan terus diperbaharui oleh kasih yang selalu baru tiap hari itu. Membuat dia menjadi semakin berbeda, bertolak belakang dengan apa pertobatan yang ada. Tapi awas, ini bukan perubahan aktivitas. Dulu dia ke naik klub, sekarang ke gereja. Dulu dia ngerokok, sekarang enggak. Dulu dia tidak suka berdoa, sekarang berdoa. Bagus itu. Pertanyaannya, berubah tidak kualitas hidupnya? Berubah tidak perilakunya? Bertambah tidak pemahamannya akan kebenaran? Kalau tidak, tentu itu menjadi sebuah pertanyaan. Karena yang terjadi hanya perubahan religiositas, perilaku rohani saja. Itu kan gampang untuk merubah semua itu. Nggak perlu Kristen. Banyak orang nggak agama Kristen pun banyak berubah begitu. Bukan cuma orang Kristen itu. Apa unggul kita? Karena itulah spiritualitas yang keluar itu muncul ke permukaan. Di mana kita berani dengan semangat tinggi menyangkal diri. Memikul salib. Mengikut Yesus. Alangkah luar biasanya. Spiritualitas yang tidak bisa dibantah. Muncul tampak nyata, menggugat wajah dunia. Dan hanya dunia melihat dan berkata, memang lain orang Kristen. Itu yang perlu saudara. Karena itulah pertandingan dalam kehidupan harus menjadi pertandingan yang terang benderang. Jangan kita bersembunyi dan melarikan diri. Tapi betul, hidup senantiasa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita jadi hidup yang luar biasa. Ini perlu. Ini penting. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Maka saudara akan jadi pemenang. Atau kelak kemudian saudara akan menjadi pecundang. Karena gagal untuk melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan dalam hari-hari saudara. Mari kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Maka hidup kita akan menyenangkan hatinya. Itu yang perlu. Sehingga kita tidak terjebak pada pola hidup manusia zaman modern seperti yang digambarkan Paulus. Yang hanya senang beribadah dalam religiositasnya. Perilaku-perilaku rohani, kegiatan-kegiatan rohaninya. Tetapi sebetulnya menyangkali kekuatannya, memungkiri kekuatannya. Spiritualitas kesejatiannya. Orang-orang yang sejati, mula-mula mungkin dia bisa jadi senang. Yang kemudian kebaktian itu entertainment lah, ya senang-senang emosi lah. Tapi cepat atau lambat kalau dia benar, dia pasti berubah. Yang heran kalau tidak berubah-berubah, itu yang aneh. Maka tahulah kita, dia hanya memang orang yang suka religiusitas, tidak spiritualitas. Tapi orang yang sejati, seringkali bisa bermula dari satu titik yang hanya sekedar religiusitas. Tapi kehausan sejati akan terus keluar, menggugat. Sehingga ketika dia mengalami kebuntuan dalam pertumbuhan, dia mulai bertanya, loh ini saya ngapain? Dan kemudian dia mencari, melangkah, dan menemukan yang benar, yang sehat, yang sejati. Itu perlu. Banyak orang memulai pertobatannya di tempat yang tidak pas. Tapi kemudian menemukan tempat yang pas. Tuhan memanggil kita dari berbagai aspek. Lewat berbagai situasi. Tidak usah kita atur Tuhan. Tapi finalitas dari panggilan Tuhan jelas. Bukan hanya religiositas. Tapi juga spiritualitas. Kualitas hidup kekristenan. Yang terwujud nyata bisa diukur oleh tiap orang. Diperhatikan, dilihat, dan tidak bisa dibantah. Nah mari saudaraku kita mengevaluasi diri kita, mari kita lihat. Jangan-jangan kita ini suka ke gereja hanya karena faktor emosi saja. Jangan-jangan kita ini suka ke gereja hanya karena masalah tekanan-tekanan yang kita terima saja. Atau kita suka ke gereja karena hanya faktor-faktor ekonomi. Rasa frustrasi karena kegagalan dalam ekonomi. Atau kita ke gereja hanya karena sakit penyakit atau frustrasi pula terhadap itu. Lalu kita mulai mencari-cari Tuhan di gereja. Padahal Tuhan ada di mana-mana. Ketika kita di rumah, ketika kita sendiri, Ia hadir di sana. Tapi herannya, sekali lagi herannya, kita tidak bersekutu dengan Dia. Tapi pendeta yang kita cari, manusia yang kita kultuskan. Alangkah ironisnya, nama Tuhan kita sebut, tapi Dia tak jadi raja di hidup kita. Camkan itu. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, miliki ibadah pribadi dalam hidupmu. Bergaul dengan Tuhanmu. Biar Dia menolongmu. Tapi ingat juga,
Pergilah ke gereja. Bergaul dengan sesama. Orang percaya. Buktikan kematanganmu. Tunjukkan nilaimu. Maka itu akan menjadi nilai yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Untuk kita bisa menggapai kemenangan demi kemenangan. Buah yang tampak nyata yang tidak terbantah oleh manusia di sekitar kita. Sebaliknya mereka akan mengaku dan berkata, sungguh mereka ini anak-anak Tuhan. Lihatlah kualitas hidup mereka yang luar biasa itu. Bukan kalau kita berkata orang percaya akan dikenal, bukan dari kegiatan ibadahnya. Jumlah kebaktian, jumlah nyanyi, jumlah doanya atau jam doanya. Tapi mereka akan dikenal dari buahnya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, murah hati, kebaikan, ya, kesabaran, kemudian tambah lagi kesetiaan dan seterusnya. Itu tampak nyata. Dan kasih pun dirumuskan lagi, panjang, sabar, murah hati dan seterusnya di dalam 1 Korintus. Wow. Adakah di hidup kita? Camkan itu, pikirkan itu. Unggulkah kita? Camkan itu, pikirkan itu. Diakui orangkah kita? Dan mereka berkata, sungguh engkau orang Kristen yang luar biasa. Camkan, pikirkan itu. Saudara-saudara yang kekasih, alangkah indahnya hidup ini kalau hidup dalam kebenaran yang sejati. Alangkah mengerikannya kalau Anda terjebak hanya pada religiusitas minus spiritualitas. Miliki keduanya. Atau memang Anda terseret dengan arus zaman akhir ini. Yang beribadah tapi menyangkali kekuatannya. Beribadah hanya dalam doanya. Mungkin panjang-panjang, lama-lama. Nyanyiannya mungkin hebat, luar biasa. Mungkin menangis atau melompat senang. Silakan, tak ada yang salah di sana. Tapi menjadi salah ketika tak ada perubahan dalam kehidupan. Semua tampak biasa saja. Sama seperti sebelumnya. Anda perlu bertanya. Selamat mengkoreksi diri. Kita temukan hidup yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa kata pendeta, apa kata orang, tapi apa kata Alkitab. Itulah yang seharusnya kita taat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi panggilan dalam hidup ini. Kau ingatkan kami akan firman-Mu, supaya kami tidak terjebak pada perangkap religiusitas, beragama beramai-ramai dalam kenikmatan diri, tapi tak bertumbuh dalam kebenaran sebagai panggilan spiritualitas. Tuhan, tolong kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur dan terus memohon berkat kemurahan Tuhan untuk kami dimenangkan dalam kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Amin.